Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Francisco Severus Memuni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul To New Pomalegals from the Marine Derived Fungus Aspergillus flocculosus and their anti-neuroinflammatory activity in Bifida microglia cells, atau dua pomalegal baru dari jamur turunan laut Aspergillus flocculosus dan aktivitas anti-neuroinflamasi pada sel mikroglial BV2. Latar belakang sedikit seperkenalan tentang lingkungan laut. Laut adalah kumpulan dari air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah atau terhubung dengan benua yang satu dengan benua yang lain. Lingkungan laut dianggap sebagai sumber yang kaya akan senyawa baru yang memiliki struktur kimia yang beragam dan sangat kompleks, karena tidak hanya kawasan yang sangat luas dan belum dimanfaatkan, tetapi juga memiliki habitat yang beragam dan unik seperti salinitas, suhu, dan tekanan ekstrim. Mikroorganisme laut memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan, untuk melindungi diri dari predator, untuk berkomunikasi antara satu sama yang lain. Selanjutnya, berbagai sumber kimia dari mikroba laut yang telah diteliti untuk penemuan dan pengembangan obat. Di antara organisme laut, jamur yang berasal dari laut menghasilkan senyawa biologis yang dianggap menampilkan berbagai bioaktivitas termasuk antimikroba, anti-inflamasi, anti-plasmodial, dan anti-kanker. Selanjutnya, penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson dikaitkan dengan peradangan saraf kronis yang disebabkan oleh produksi tinggi beberapa faktor inflamasi termasuk oksidan nitrat, spesies oksigen reaktif, tumor, nekrosis faktor alfa, interleukin 1 beta dan interleukin 6, mikroglia. Di sini juga mikroglia adalah makrofag residen di antara makrofag residen di otak untuk merespon cedera otak atau infeksi yang diyakini creative lesion. Aktivasi mikroglia patologi memicu respon inflamasi, yaitu terlibat dalam proses peradangan saraf. Oleh karena itu, penekanan mediator pro-inflamasi pada mikroglia yang teraktivasi dapat menyebabkan perkembangan agen terbentuk yang berbagi penyakit saraf. Selanjutnya, salah satunya adalah alga padina. Alga padina juga merupakan spesies alga laut dari divisi coklat dan pada umumnya tersebar di perairan laut yang dangkal dan perairan laut yang dalam. Alga padina ini juga sama seperti jamur, hidupnya eksklusif di habitatnya. Seperti yang kita lihat di slide, gambar alga padina itu warnanya coklat, bentuknya seperti bunga-bunga, dan bentuknya juga elastis. Yang berikut itu adalah gambar Aspergillus flocculosus, di mana Aspergillus flocculosus adalah salah satu spesies jamur dari genus Aspergillus. Spesies ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 2004. Spesies ini juga diisolasi di Venezuela dan di Brasil. Antara gambar alga padina dengan gambar Aspergillus flocculosus itu
gambar Aspergillus flocculosus itu sudah dikarakterisasi dengan berbagai macam instrumen. Yang berikut adalah struktur 1-8 dari Aspergillus flocculosus. Strukturnya ada 8 yang seperti ada di slide. Yang berikut mari kita lihat metode-metodenya. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan adalah NMR, HPLC, FTIR, HDMS-LC, EDC, LPS, dan gelas Erlenmeyer. Selanjutnya, bahan-bahan Aspergillus flocculosus yang diisolasi dari alga Padina. Yang kedua, air laut yang murni. Yang ketiga, sel mikroglia BV2. Yang berikut, mari kita lihat prosedur kerja. Yang pertama, prosedur eksperimental umum. Yang kedua, bahan jamur dan fermentasi. Yang ketiga, isolasi senyawa 1-8. Isolasi yang dimaksud di sini isolasi dari Aspergillus flocculosus. Yang berikut, data spektra. Yang kelima, perhitungan spektrum EDC. Yang berikut, pembuatan MTPA dan ester menggunakan metode Mosher. Yang berikut, hidrolisis 1 dan oksidasi 3 untuk penentuan konfigurasi absolut 1 senyawa yang dilarutkan. Yang terakhir, kultur sel mikroglia BV2, viabilitas sel, uji nitrit, dan analisis Western blot cell. Yang berikut, mari kita lihat pembahasannya. Pada tabel, diisolasi sebagian minyak kuning pucat dengan rumus molekul C13H20O5 berdasarkan HRE-SIMS. Data 1 menunjukkan sinyal proton ovalin tunggal pada lambda H 4,99, metin pada lambda 2,37. Pada tabel juga terdapat 6 metil proton pada lambda H 4,116, 1,66, 1,29, 1,11, dan 0,93. Pada tabel tersebut juga terdapat satu keton lambda C 202,2, satu karbonil pada lambda C 175,9, dan 3 kuarter karbon lambda C 178,4, 114,1, dan 84,9. Terdapat juga satu sp2 karbon pada lambda C 72,1. 1 metin dan 5 metin karbon pada lambda C 40,7, lambda C 26,4, lambda C 10,4, lambda C 15,4, lambda C 57,7, lambda C 4,6, dan lambda C 18,1. Yang berikut kita lihat kolerasi kunci CO ZY dan kolerasi kunci ROE SY. Pada gambar tersebut, stereokimia ditentukan dengan analisis spektrum ROE SY, disirkuler elektronik atau SID, dan dihidrolisis asam. Pada senyawa tersebut mengalami juga degradasi kimiawi. Hidrolisis asam 1 menghasilkan asam 2-metil butanoat, dan nilai rotasi spesifik hidrolisis dibandingkan dengan senyawa referens plus dan minus asam 2-metil butanoat. Seperti yang kita lihat bahwa
Gambar menunjukkan konfigurasi absolut C7 adalah S sama dengan homoligos 5 dan 6 yang diisolasi. Setelah itu, konfigurasi relatif C2 dan C5 ditentukan oleh korelasi ROE-SY. Sinyal korelasi yang kuat dari H10 atau H13 menunjukkan bahwa sek butil muity dan H13 berada pada posisi yang sama, yang juga didukung oleh kurangnya korelasi ROE-SY dan HS12 atau HY13. Berdasarkan korelasi di atas, hanya ada dua kemungkinan konformer, 1A, 2R, 5R, 75, 1B berbanding 25, 55, 75. Yang berikut itu adalah nilai A dalam ppm ester MP3A, MTPA 3 dan penetapan konfigurasi absolut C9 dalam 3. Konfigurasi absolut dari 4 dijelaskan dengan perbandingan nilai rotasi optik dengan senyawa yang berupa yang dimiliki dan sama dengan yang 4, berbeda dengan gugus metoksi tambahan. Dari gambar yang kita amati, nilai rotasi optik plus 5,0 C1,0 mEOH dengan konfigurasi absolut C8 dalam 4 konformasi sebagai 5. Yang berikut, senyawa 1 dan senyawa 3-7 diuji untuk anti neuroinflamasi pada sel mikroglia yang diinduksi LPS dan disitoksitasi. Setiap senyawa diperlakukan dengan 100 mikro untuk mengevaluasi tingkat produksi NO yang diinduksi LPS sebanyak 200 Ng per ml dalam sel mikroglia BV2. Dari hasilnya yang kita lihat menunjukkan bahwa 4 mengurangi produksi NO menurunkan reguler secara signifikan ekspresi protein INOS dan COX2 dengan cara bergantung pada dosisnya. Yang berikut, mari kita lihat kadar pengukurannya. Yang pertama, gambar yang pertama itu merupakan pengukuran kadar nitrit pada media kultur dilakukan pada reaksi Gries. Yang kedua, viabilitas sel diuji menggunakan uji MTT. Yang ketiga, pengukuran kadar nitrit. Yang keempat, viabilitas sel diuji pada konsentrasi 20, 40, dan 80 mikro. Yang kelima adalah gambar efek penghambatan ekspresi protein INOS dan COX2 oleh senyawa 4 dalam sel BV2 yang distimulasi LPS. Selanjutnya, nilai adalah kesalahan standar rata-rata P lebih besar dari 0,001 dibandingkan kelompok kontrol dari P lebih besar dari 0,001 dengan kelompok obat dengan yang dibuatkan dalam LPS. Yang berikut mari kita melihat kesimpulan. 2 turunan homoligol baru 1 dan 2 bersama dengan 7 turunan senyawa yang diketahui 3-8 diisolasi dari jamur laut Aspergillus flocculosus. Senyawa 1 adalah homoligol pertama dengan cincin beranggota 5. Selain itu, konfigurasi absolut penuh dengan senyawa 3 dan 4 yang diketahui dengan hidrolisis asam senyawa 1 dan 3 sampai 7 diuji aktivitas penghambatan pada produksi NO dengan sel mikroglia BV2 yang distimulasi LPS. Akibatnya,
Hasil ini menunjukkan senyawa 4 diperoleh jamur Aspergillus flocculosus yang berasal dari laut memiliki sifat efektif melawan peradangan saraf pada mikroglia yang diaktifkan tanpa sitoksitas. Terima kasih.